Halo, good morning kids. Gimana kabar kalian? Mister harap kabar kalian selalu bagus. Mister harap kabar kalian selalu sehat dan Mister harap kalian selalu diberi kesehatan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sebelum Mister melangkah ke bab berikutnya yaitu bab 9 tentang berbagai penyakit menular dan tidak menular, Mister akan menjelaskan dulu kalian itu kemarin di bab 8 tentang renang gaya bebas. Jangan lupa dikerjakan dulu soalnya yang sudah Mister berikan. Setelah kalian sudah mengerjakan soalnya, kalian bisa melihat video selanjutnya di bab 9 ini. Karena ada 3 bab yang harus kalian pelajari untuk ujian final test. Ya, 3 bab itu apa? Gerak berirama. Terus yang kedua itu renang gaya bebas. Dan yang ketiga sekarang. Ya, tentang berbagai penyakit menular dan tidak menular. Oke. Nah, Mister akan menjelaskan penyakit-penyakit apa sih yang menular itu dan penyakit-penyakit apa sih yang tidak menular itu. Ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang macam-macam penyakit menular. Nah, di sini apa aja ya penyakit menular itu ya? Coba kita lihat. Tuh, ya. Penyakit adalah suatu keadaan abnormal dari tubuh atau pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi atau kesukuran terhadap orang yang dipengaruhinya. Untuk menyembuhkan penyakit orang-orang biasa, berkonsultasi dengan seorang dokter. Jadi kalian itu kalau misalkan sakit harus konsultasi ke dokter karena supaya apa? Supaya kita tahu sakit kita apa, gitu loh. Ya. Nah, oke. Penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang bisa menular dari suatu orang ke orang yang lain. Jadi dari satu orang ke orang yang lain. Contohnya nih, orang A lagi sakit, ya kan? Kamu deket-deket sama orang A, akhirnya kamu menular. Sakitnya orang A akhirnya menular ke orang B, ya kan? Orang A sembuh, orang B sakit, orang B main sama orang C, akhirnya orang B sakit, orang C sakit. Nah, seperti itu. Sama kayak sekarang yang seperti sekarang ini, yang lagi rame-ramenya adalah corona. Ya, kalau kita berdekatan dengan orang yang kena penyakit corona, otomatis kita akan tertular penyakitnya. Ya, nah makanya kenapa sekarang kita belajar di rumah karena itu. Ya, nah penularan dari penyakit ini biasanya terjadi bila terjadi kontak antara orang yang sakit dengan orang lain. Jadi, contoh tadi orang A kan orang A sakit corona. Akhirnya kita itu ngobrol deket sama dia, berjabat tangan sama dia, gitu kan. Akhirnya penyakitnya dia tertular ke kita. Gitu. Akhirnya kita yang tadinya sehat jadi ikut sakit sama dia. Makanya jadi kalau orang terkena corona atau terkena penyakit-penyakit yang menular, alangkah lebih baiknya kalian jaga jarak dan tidak terlalu dekat dengan dia. Gitu ya. Nah, bisa juga terjadi secara langsung maupun melalui perantara. Ya. Perantaranya seperti apa? Contoh nih, kalian jalan-jalan ke mall, ya kan ke lift atau eskalator. Yang sakit bersin, ya kan? Yang sakit bersin. Dia sakit corona nih kejadiannya nih, bersin. Akhirnya tangan dia itu yang saat bersin tadi itu memegang benda, contoh pegangannya tangga lah, atau eskalator lah, atau lift. Dia pegang di situ. Nah, saat orang sakit itu telah memegang benda yang tadi itu, tidak lama kemudian kamu memegangnya. Nah, otomatis penyakit yang tadinya nempel di benda itu, akhirnya kamu ikut memegangnya juga. Nah, otomatis kan penyakit yang ada di situ, kamu juga ikut sakit, ikut tertular. Nah, jadi seperti itu. Jadi melalui perantara juga, gitu loh. Perantaranya seperti apa? Seperti benda-benda mati, gitu, seperti itu, ya. Biasanya sifat dari penyakit menular adalah akut,
berdurasi pendek dan biasanya disebabkan oleh patogen. Nah, oke. Influenza. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang menyerang saluran pernapasan. Penyakit ini termasuk jenis penyakit yang cepat sekali menular. Gejala dari penyakit ini adalah menggigil, menggigil, demam, terus sakit kepala, nyeri otot punggung, tubuh terasa lemas, lelah, berkeringat, kerongkongan ini, tenggorokan ya, terasa sakit, batuk-batuk, hidungnya berair, serta suhu tubuhnya tinggi. Itu gejala penyakit influenza, ya. Nah, tuh, lanjutannya seperti ini, tuh. Cara mengobati penyakit influenza adalah dengan cara mengkonsumsi air putih sebanyak-banyaknya dan istirahat yang cukup. Dan minum minuman pereda pilek, ya kan. Jadi sekarang udah banyak sekali obat-obat pilek itu yang ada di toko-toko terdekat, di Alfamart, Indomart, semua banyak lah obat-obat flu, ya, ya. Jadi untuk penyakit influenza sendiri sekarang udah ada obatnya, ya kan? Obatnya banyak di toko-toko terdekat. Contohnya kalau misalkan, Pak, saya udah minum obat ya, tapi nggak sembuh-sembuh. Nah, kalau kamu udah minum obat tapi nggak sembuh-sembuh, alangkah lebih baiknya kamu itu konsultasi ke dokter. Apakah kamu betul penyakit flu atau kamu penyakit yang lain, ya kan? Nah, jadi sekiranya kalau kalian itu minum obat yang dari toko terdekat belum sembuh, alangkah lebih baiknya kalian langsung ke dokter supaya lebih aman, ya. Berikutnya, nah, demam berdarah atau DBD. Penyakit demam berdarah adalah penyakit infeksi yang bisa berakibat fatal. Dalam waktu yang sangat relatif singkat, demam berdarah tidak menular melalui kontak manusia secara langsung, tetapi bisa ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti betina yang menyimpan virus pada telurnya dan selanjutnya akan menularkan virus tersebut kepada manusia melalui gigitan. Jadi nyamuk Aedes aegypti itu dia akan menularkan virusnya itu melalui gigitan. Nah, jadi kalian tuh harus berhati-hati juga saat saat tahu nyamuk ini seperti apa. Oh, bentuknya seperti ini nyamuk Aedes aegypti yang bisa menimbulkan DBD. Nah, kamu harus segera membunuhnya, ya kan? Atau kamu menghindar dari situ. Takutnya kalian bakal digigit. Nah, gigitannya itu bisa mengakibatkan demam berdarah. Nah, ini nyamuk jenis ini biasanya menggigit pada siang hari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi atau sore hari jam 4 sampai jam 5 sore, ya kan? Biasanya dia menggigit di siang hari. Ya. Dan sore harinya jam 4 sampai jam 5 sore. Selanjutnya, nah ini bentuk nyamuknya, ya kan? Nyamuk Aedes aegypti. Nah, oke. Siklus nyamuk DBD itu, siklusnya seperti itu tuh. Awalnya dia kecil dulu, ya kan? Ini dia bertumbuhnya di air ya. Terus agak besar, sekarang jadi besar tuh. Nah, akhirnya menggigit orang yang sehat, digigit oleh nyamuk, akhirnya dia sakit. Gejala penyakit demam berdarah, ini diantaranya adalah demam secara tiba-tiba. Ya. Lalu sakit kepala berat, sakit pada sendi dan otot, serta timbul bintik-bintik merah pada kulit. Nah, itu. Jadi kalau kalian merasa seperti ini, demam secara tiba-tiba, sakit kepala berat, sakit pada sendi dan otot, serta timbul bintik-bintik merah pada kulit, berarti kalian terkena penyakit demam berdarah. Jadi kalau kalian punya penyakit ini, langsung pergi ke rumah sakit. Karena apa? Takutnya malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan diobatin di rumah, ya. Langsung dibawa ke rumah sakit. Oke? Nah,
Pencegahan dari penyakit demam berdarah ini bisa dilakukan dengan cara satu, penyemprotan nyamuk di lingkungan rumah dan masyarakat. Nah, kalau kalian pernah melihat warga ya, warga kampung gitu, kalau lagi semprot yang banyak asapnya itu, nah itu untuk mengurangi penyakit demam berdarah. Asapnya banyak, ya kan, asapnya banyak warna putih itu sampai bau sekali tuh. Nah, itu untuk menghindari penyakit demam berdarah, ya. Lalu yang kedua, membersihkan saluran air menutup tempat penyimpanan air. Jadi, kalau kalian itu punya bak mandi, ya, alangkah lebih baiknya kalian itu selalu mengurasnya. Jangan membiarkan air itu eh, tidak tidak pernah dikuras. Takutnya kalau nggak pernah dikuras itu menjadi sarang nyamuk, ya kan? Awalnya dia jadi telur, setelah itu dia mengembang kecil, akhirnya terus menjadi nyamuk. Nah, nyamuknya itu nantinya bakal menggigit kalian, ya. Nah, membersihkan dan menguras bak mandi itu ya, yang tadi. Jadi harus kamu kuras bak mandinya, jangan dibiarkan aja. Takutnya nanti sarang-sarang nyamuk berada di sana. Serta mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai. Tuh. Jadi kalau barang-barang bekas yang nggak terpakai dikubur atau dibuang sekalian, jangan sampai disimpan. Kalau disimpan takutnya bisa menjadi sarang nyamuk gitu loh. Kalau kalau mungkin mau disimpan, Mister, aku tuh suka barang-barang yang bekas, barang-barang yang antik-antik gitu. Boleh disimpan. Yang penting harus dibersihkan dan dirapikan. Jangan dibiarkan gitu aja. Oke ya. Nah, sebelumnya tadi Mister membahas ya, eh, kalau DBD itu kita harus ingat 3M. Apa sih 3M? M yang pertama adalah menguras, M yang kedua adalah menutup, dan M yang ketiga adalah mengubur. Nah, itu harus kalian ingat baik-baik ya. Nah, sekarang berikutnya, diare. Diare adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Orang yang terkena diare akan mengalami sering buang air besar. Dengan tekstur face yang encer, diare berat bila tidak ditangani dengan benar bisa menyebabkan dehidrasi serta bisa juga menyebabkan kematian. Nah, ini juga penyakit-penyakit yang bisa menimbulkan bahaya pada kita sendiri, gitu loh. Ya. Nah, tuh. Penyakit diare bisa disebabkan oleh gejala luka, alergi, alergi zat tertentu, terus penyakit dari makanan, kelebihan mengonsumsi vitamin C. Tuh, berarti kalau kamu, oh Mister, bukannya vitamin C itu bagus ya? Bagus. Tapi kalau kalian terlalu berlebih untuk mengonsumsinya, itu bakal mengakibatkan diare. Nah, efeknya diare paling fatal adalah mengakibatkan kematian. Jadi kalian harus hati-hati kalau mengonsumsi vitamin C itu secukupnya, jangan berlebih ya. Penyakit diare bisa diobati dengan cara mengkonsumsi cairan yang banyak, terutama oralit, sehingga bisa mengganti jumlah cairan yang keluar melalui buang air besar. Nah, oke ya. Terus, Mister, apa sih oralit itu? Oralit itu merupakan minuman khusus yang terdiri dari gula, garam, dan air. Ya, oralit itu berfungsi untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat penyakit diare atau muntah. Ya, seperti itu. Nah, ini cacar nih. Cacar air yang disebabkan virus varicella zoster ini bersifat menular. Pada kulit penderita akan ditemukan sekumpulan bintik-bintik kecil. Tuh. Kalau kalian tuh waktu kecil atau sekarang ini pernah mengalami cacar, ya kan? Jadi virus ini tuh di seluruh tubuh kalian tuh ada bintik-bintik kecil warnanya merah kalau nggak salah, kalau nggak itu ya. Nanti kalian kalau mau search di Google, search aja deh, cacar gitu, cacar air ini. Mister kalau ngomong ngeri itu, ya kan? Nah, berisi cairan itu air ya, atau keropeng. Bintik-bintik tersebut membuat penderita merasa gatal. Tapi kalau sakit gini nggak boleh digaruk ya, bahaya. Efek jangka panjangnya adalah cacat pada kulit. Tuh. Jadi kalau kalian biarkan itu, nanti kalau kalian biarkan
sakit cacar, kalian garuk-garuk, itu malah efeknya adalah cacat di kulit. Jadi kulit kalian akan merasa cacat. Yang tadinya kulit kalian bersih, ya kan, karena cacar, terus kalian garuk-garuk karena gatel, akhirnya kulit kalian itu akan rusak. Saat rusak, jadi kayak ngelupas gitu loh, ya kan. Jadi malah tadinya kulit bagus jadi jelek gitu loh, ya. Infertilitas dan kadang-kadang kebutaan. Oh, gini tuh. Jadi efeknya adalah cacat pada kulit, infertilitas, dan kadang-kadang kebutaan. Jadi kalian tuh kalau sakit cacar itu bahaya. Ini juga menular loh ya. Cacar ini juga menular. Saat kalian kena cacar, saudara atau teman-teman kalian mendekati kalian itu bakal menular ke dia yang sudah mendekati kalian yang lagi sakit. Ya. Oke. Gejala lainnya seperti demam, sakit kepala, nyeri tubuh dan ruam. Ya, itu gejala-gejalanya. Mencegah penularan cacar air di rumah. Tuh. Contoh nih, kalian punya saudara namanya si A. Si A lagi sakit sekarang, ya kan? Cara mencegahnya seperti ini. Selalu menggunakan masker ketika berinteraksi dengan penderita cacar air. Jadi, saat si A sakit, kamu tuh selalu menggunakan masker supaya tidak tertular penyakitnya. Yang kedua, rajin cuci tangan, terutama setelah bersentuhan dengan penderita cacar. Jadi, saat kamu bersentuhan dengan saudara kamu si A, setelah itu langsung cuci tangan supaya tidak menular penyakit yang tadinya kamu sehat, akhirnya malah kena cacar air. Yang ketiga, tidak meminjamkan handuk, pakaian, atau sisir. Ya. Dan tidur sekamar dengan menderita. Jadi, saat saudara kalian si A itu lagi sakit, handuknya itu khusus untuk dia. Pakaiannya khusus untuk dia. Sisirnya pun juga khusus untuk dia. Jangan sampai campur-campur handuk, pakaian, sisir itu barengan. Yang nantinya kalian itu nggak sakit, handuknya setelah diminjem sama dia, kalian pakai, nantinya bakal menular ke kalian. Ya. Lalu jangan sampai tadi kan kamu tadinya pada saat sehat tidurnya kan sekamar, ya kan, sekamar berdua sama si A. Akhirnya saat sakit sementara dipisah dulu, ya kan, jangan sama saudara kalian dulu. Dipisah karena apa? Menghindari penularan cacar air, ya kan? Seperti itu. Terus yang keempat, pisahkan baju atau spray saat dicuci. Nah, ini juga penting. Saat kalian mencuci baju, antara kamu yang sehat dan si A yang sakit cacar air, itu harus dipisahkan, jangan digabung. Takutnya saat ketiganya sudah kalian lakukan dan keempatnya saat cuci baju itu dicampur jadi satu. Yang tadinya sehat, malah sakit karena hal yang keempat ini dilupakan saat mencuci baju digabungkan semuanya. Oke? Ya. Nah, ini perawatan penderita cacar air. 1. Minum obat demam sekaligus penderita rasa sakit. Pereda rasa sakit. Yang kedua, tidak menggaruk bentol-bentol cacar air agar tidak terjadi infeksi itu. Kalian itu kan saat cacar kan badan kalian semuanya itu bentol-bentol, gitu kan? Dalamnya tuh air isinya itu. Nah, saat bentol-bentol itu gatal, itu tidak boleh digaruk, ya kan? Tidak boleh digaruk. Kenapa? Nantinya bakal mengakibatkan infeksi. Saat infeksi, kulit kalian akan cacat, ya kan? Yang tadi sudah bahas, kulit udah bagus-bagus, udah ganteng, udah cantik, kena cacar, kalian suka garuk-garuk, akhirnya jadi cacat kulitnya, jelek nantinya kulitnya, ya seperti itu. Yang ketiga, menjaga asupan makanan dan minuman yang cukup agar tidak mengalami dehidrasi. Nah, jadi saat kalian sakit itu kalian tuh harus banyak-banyak minum, ya kan, supaya tidak dehidrasi. Yang keempat,
tidak keluar rumah hingga sembuh benar agar tidak menular cacar air kepada teman-teman. Jadi, kamu itu saat cacar air ya. Saat cacar air, kamu itu tidak boleh keluar rumah sama sekali. Harus stay di rumah, ya kan? Sedikit cerita. Dulu Mister pernah sakit cacar air. Mister tuh selama 1 minggu itu tidak sekolah. Jadi, cuman di kamar aja sendirian. Ya kan? Makan diambilin makan, semua diambilin. Tapi tidak berani untuk keluar. Kenapa? Takutnya kalau Mister keluar, nanti teman-teman Mister akan terkena cacar air. Seperti itu. Nah, oke. Jadi saat kalian terkena cacar air atau saudara kalian terkena cacar air, kalian bisa ngasih tahu bahwasanya jangan sampai keluar rumah terlebih dahulu. Nah, malaria ya, sudah membunuh 2 juta orang per tahun dan menyebabkan 400 hingga 900 juta kasus demam demam setiap tahunnya. Parasit malaria ditularkan oleh nyamuk dan mereka berkembang biak di sel darah merah. Gejalanya seperti anemia, demam, mual, dan pada beberapa kasus ekstrim dapat menyebabkan koma hingga kematian. Malaria merupakan permasalahan terbesar di daerah tropis dan subtropis di dunia. Salah satu penjagaan penyakit malaria adalah dengan 3M. Apa tadi 3M? Menguras, menutup, dan mengubur. Oke. Oke. Berarti untuk pembahasan berbagai penyakit menular seperti itu tadi ya. Jadi tolong bisa dipahamin, semoga kalian bisa paham dan bisa mengerti. Itu adalah contoh-contoh penyakit yang menular. Saat kalian tahu penyakit itu ada di sekeliling kalian, kalian jangan berdekatan dengan orang yang lagi sakit itu. Takutnya kalau kalian sehat berdekatan dengan orang yang lagi sakit itu, nantinya kalian bakal ketularan penyakit itu. Oke? Nah, sekarang yang berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah penyakit yang tidak menular. Seperti apa? Macam-macam penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular merupakan penyakit yang tidak dapat ditularkan dari seseorang yang sedang menderita sakit. Nah, kalau tadi kan si A sakit bertemu dengan si B, akhirnya si B juga ikut sakit. Si B sakit bertemu dengan si C, akhirnya si C juga ikut sakit. Jadi semuanya bakal sakit karena penularan dari si A. Nah, kalau sekarang berbeda. Kalau sekarang si A sakit, si B sehat, bertemu dengan si A, tidak masalah, tidak akan sakit. Karena apa? Karena tidak menular. Ya. Penyakit tidak menular merupakan penyakit yang tidak dapat ditularkan dari seseorang yang sedang menderita sakit. Penyakit tersebut tidak membahayakan bagi orang-orang sekitar. Akan tetapi penyakit tidak menular membahayakan bagi penderitanya. Nah, contoh nih, si A sakit, si B nggak sakit. Si B itu tidak akan tertular, tapi si A itu bakal berbahaya, bakal membahayakan. Jadi dia merasa sakit, akhirnya dia tuh merasa dirinya aku sakit, selama ini sakit penyakit jantung, ya kan? Dia bisa membahayakan. Apa bahayanya? Bisa mengakibatkan kematian. Nah, itu yang paling fatal, ya. Nah, terus yang kedua, mari kita simak apa saja penyakit tidak menular itu. Hipertensi atau darah tinggi. Hipertensi adalah nama lain dari tekanan darah tinggi. Hipertensi, high blood pressure, HBP, atau hypertension adalah suatu kondisi di mana tekanan darah terhadap dinding arteri atau pembuluh darah sangat tinggi melampaui batas normalnya. Acuan tekanan darah
dikatakan normal apabila 120 banding 80 mmHg atau milimeter merkuri. Ya. Selain disebabkan oleh faktor keturunan genetis, penyakit hipertensi disebabkan oleh beberapa sebab. Gaya hidup yang tidak sehat, suka tidur larut malam atau begadang nih. Di sini kan yang suka begadang, tolong jangan selalu begadang karena nanti akan mengakibatkan penyakit ini. Jadi jangan suka tidur terlalu malam. Kalau tidur pun harus di bawah jam 10 lah minimal. Jangan sampai melebihi jam 10. Kan Mister kemarin udah ngasih tahu tentang cara menjaga jantung itu seperti apa, ya. Nah, ini kalau kalian mulai dini, mulai sekarang suka tidur terlalu malam dan suka begadang sampai kalian besar, kalian nanti akan menimbulkan penyakit seperti ini, ya. Jadi jangan sampai seperti ini, bahaya, ya. Bahayanya apa? Akan menimbulkan kematian. Oke kan? Lalu yang kedua, pola makan yang tidak sehat. Nih, yang suka makan makanan junk food, yang suka minuman-minuman dan semacamnya itu bahaya ya, tidak sehat. Seperti Sprite, Coca-Cola itu mah bahaya. Minuman yang bersoda itu bahaya. Jadi jangan sampai kalian boleh minum tapi tidak mengkonsumsi berlebih. Yang dikatakan berlebih adalah terlalu banyak mengkonsumsinya, itu malah bahaya. Oke ya. Terus yang ketiga, sering mengkonsumsi makanan yang berkadar garam tinggi. Nah, kemarin kan kalian udah tahu ya, kalau banyak-banyak mengkonsumsi garam tinggi itu akan mengakibatkan apa pada jantung kita, ya. Itu yang bahaya. Oke, berikutnya. Jantung, penyakit jantung atau jantung koroner. Tuh, ini adalah contoh bentuknya jantung kita. Seperti ini contohnya. Adalah suatu kondisi di mana kinerja organ jantung tidak berjalan normal karena sebab-sebab tertentu. Penyakit jantung tersebut akibat kondisi yang terjadi ketika pembuluh darah yang menyuplai darah ke jantung atau pembuluh darah koroner mengalami gangguan atau kerusakan. Itu yang bahaya. Nah, gangguan atau kerusakan pada jantung akibat penumpukan kolesterol atau lemak darah di sekitar pembuluh darah dan proses peradangan jantung. Ya kan? Jadi di sekitar pembuluh darah itu kalian tuh banyak lemaknya. Jadi tubuh kalian tuh banyak kolesterol, lemak. Ya. Itu malah mengakibatkan penyakit jantung yang sangat fatal gitu loh. Akibat penumpukan kolesterol disebut dengan plak. Pembuluh darah koroner akan menyempit sehingga organ jantung tidak berfungsi optimal. Jadi saat pembuluh darah kalian menyempit, organ jantung kalian itu tidak bisa bergerak seperti optimal, yang seperti biasanya itu. Ya, oke. Faktor terkena penyakit jantung. Ini faktor-faktornya nih yang harus kalian perhatikan. Pertama, merokok. Ya, ingat, bagi kalian masih kecil dan sampai besar, jangan sampai pernah menyentuh atau mencoba yang namanya rokok. Ingat baik-baik ya kata-kata Mister. Kalau kalian pengen jantung kalian tetap sehat, jangan pernah mencoba memegang atau mengkonsumsi. Ya, Mister tekankan mulai sekarang, mulai dini sampai kalian besar besok. Ingat baik-baik ya. Kalau kalian pengen hidup sehat dan pengen jantung kalian sehat. Yang kedua, menderita sakit diabetes. Yang ketiga, kolesterol tinggi. Terus keempat, terkena hipertensi. Yang kelima, suka mengkonsumsi makanan berlemak dan bersantan. Nah, itu biasanya junk food.
Terus berat badan berlebih atau obesitas, ya. Tuh. Nih, cara mencegah penyakit jantung. Pertama, rajin berolahraga. Yang kedua, perhatikan asupan makanan yang sehat. Ya, saat kamu makan itu ingat, makan makanan yang sehat, jangan makan makanan yang asal makan, nanti ada cilok, beli cilok, ya hari makan cilok, ya kan mana sehatnya, ya kan? Ya sehat, jadi sering-sering makan makanan yang sehat, minum susu, terus apa namanya itu, makan sayur-sayuran, itu makan makanan yang sehat, ya, daging, gitu, telur, seperti itu, ya. Nah, terus hindari stres, jangan terlalu stres, ya. Terus hindari merokok nih, ini lagi. Tidak boleh yang namanya merokok, hindari ini. Berikutnya, jangan pernah mengonsumsi minuman beralkohol, ya. Kalau kalian mengonsumsi minuman beralkohol, merokok, itu bakal mengakibatkan penyakit pada jantung kalian. Ya. Nah, terus ini, tidur yang cukup. Mister, yang cukup itu berapa jam sih? Bisa 8 jam, nanti mulai jam 10, ya jam 9 malam, bangun jam 5, itu boleh. Ya, sekitar segituan. Nah, ini berikutnya, diabetes. Penyakit diabetes atau diabetes mellitus merupakan penyakit yang disebabkan oleh kadar gula darah tinggi. Ya. Berarti kalau kadar gula darah tinggi itu, kalian akan mengakibatkan diabetes. Biasanya penyakit diabetes itu, kalau sekali luka itu sembuhnya lama. Ya kan, seperti itu, sembuhnya lama. Gula darah dikatakan tinggi jika kadar gula darah saat puasa lebih dari 126 mg per dl dan saat tidak puasa lebih dari 200 mg per dl. Penyebab penyakit diabetes nih, faktor genetis. Yang kedua, obesitas. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang tidak baik, biasanya junk food nih. Kebiasaan merokok tuh. Kebiasaan merokok bisa mengakibatkan diabetes loh ya. Jadi nggak hanya makan makanan yang berkadar gula tinggi, merokok pun bisa mengakibatkan diabetes tuh. Dari awal, tadi kan udah lihat kan, jantung itu dari rokok, ya kan? Terus diabetes dari rokok. Berarti udah kelihatan kalau rokok itu banyak mengakibatkan penyakit dalam pada organ tubuh kita. Ya. Selain kamu merokok, ya kan? Kalian merokok. Kalian itu bukan kalian sendiri yang sakit. Asapnya bisa merusak orang-orang di sekitar kalian. Itu yang bahaya, ya. Ingat. Berikutnya. Oke. Obesitas adalah penumpukan lemak yang sangat tinggi di dalam tubuh sehingga membuat berat badan berada di luar batas ideal. Orang awam seringkali menyebutkan dengan istilah kegemukan, ya, atau terlalu gemuk di luar batas ideal. Jadi nanti Mister akan ajarkan bagaimana sih cara mencari batas ideal yang pas menurut tubuh kalian, ya kan? Nanti tinggi badan, ya kan? Ya, nanti berat badan akan dibagi tinggi badan. Nah, nanti kita hitung bersama-sama, ya. Siapa tahu kalian akan tahu di mana seberapa sih idealnya kamu, ya. Oke. Ada beberapa dampak obesitas, tetapi dampak terparah obesitas adalah kematian. Nah, dampak terparahnya adalah kematian untuk obesitas. Jadi kalian harus berhati-hati. Beberapa contoh dampak obesitas. Pertama, terserang stroke, penyakit jantung koroner, ya, diabetes, lalu kanker usus, tuh. Nah, ya,
Untuk mengobati obesitas, harus melakukan diet ketat dengan menerapkan pola makan sehat serta berolahraga secara teratur. Misalnya, dengan melakukan olahraga 2,5 sampai 5 jam setiap minggu, ya kan? 2,5 jam sampai 5 jam setiap minggu, ya kan? Contoh, Mister, saya itu olahraganya itu setiap sore, boleh, bagus, ya kan? Ini minimal ya, minimal 2,5 sampai 5 jam setiap minggunya, minimal seperti itu. Mister, kalau saya itu olahraganya kurang dari itu, bisa ditambah. Contoh pulang sekolah, kalian tuh olahraganya di mana? Nggak harus olahraga itu main bola, nggak. Bisa lari-lari kecil di rumah, lompat-lompat, atau jalan-jalan, itu sama seperti olahraga. Ya, intinya badan kalian tuh bergerak dan mengeluarkan keringat, itu sama halnya dengan olahraga. Olahraga nggak harus mahal, kalian lari-lari aja udah olahraga, ya kan? Nah, beberapa penyebab obesitas. Yang pertama, genetik atau keturunan. Yang kedua, banyak makan junk food. Nah, ini. Jadi kalau makan makanan junk food seperti ini nantinya. Makanan yang tinggi kandungan gula, lemak, garam, dan minyak. Itu akan mengakibatkan obesitas. Jadi kalau makan itu pilih-pilih juga ya. Dengan banyak-banyak mengonsumsi ini. Gula, lemak, garam, dan minyak. Nantinya bakal akan mengakibatkan obesitas. Terus stres. Nah, berikutnya malas bergerak atau kurang olahraga. Nah, ini biasanya yang dilakukan adalah saat udah di rumah, aduh males banget ya olahraga. Di rumah aja nih main HP gitu. Nah, masa di rumah main HP doang? Nantinya malah gak olahraga, gak bergerak, makan terus-terusan, ya kan? Main HP terus, olahraga nggak mau. Nantinya bakal tubuh kalian akan mengalami obesitas. Itu malah bahaya. Terus biasanya kalau orang suka makan, suka main HP itu dan malas bergerak, tidurnya itu pun kurang, ya kan? Itu yang bisa bahaya. Beda lagi dengan orang yang suka berolahraga, dia akan tidurnya pun cukup. Karena apa? Karena dia sudah merasa kecapean, lelah, pengennya istirahat, gitu kan? Tapi berbeda dengan orang yang suka main HP dan makan makanan yang junk food ataupun makanan-makanan yang lain, saat dia mau tidur pun tuh susah. Jadi dia merasa kurang tidur akhirnya. Nah, cara menghitung berat badan yang ideal nih, ya cara menghitungnya. Untuk mengetahui berat badanmu termasuk ideal atau tidak, kamu dapat melakukannya melalui metode perhitungan IMT atau Indeks Massa Tubuh. Rumusnya adalah berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi tubuh dalam satuan meter kuadrat. Nah, seperti apa, Mister? Seperti ini. Nah, contoh. Berat badan Ani 66 kg. Ya. Tinggi badannya 165 meter. Nah, ini. Berat badan kilogram, ya kan? Garis panjang di bawah, tuan. Dibagi tinggi badan. Berarti tinggi badan Ani berapa? 1,65, ya kan? Dikali 1,65. Nah, hasilnya berapa? 24,2. Nah, kita lihat di sini. Keterangannya kurang dari 18,5 adalah berat badan kurang. Terus 18,5 sampai 22,9 adalah berat badan yang ideal. 23 sampai 24,9 berat badan normal. 25 sampai 29,9 berat badan memasuki batas obesitas. Ya kan? Terus lebih dari 30 termasuk berat badan berlebih atau obesitas. Nah, di sini Ina masuk di mana? 24,2 berarti masuknya di berat badan normal. Jadi Ina adalah berat badannya dia normal.
tidak obesitas, tidak ideal. Jadi normal-normal aja di situ. Nah, angka IMT 24,2 tersebut masuk kategori normal. Hasil perhitungan IMT dengan hasil masih dalam rentang angka 18,5 hingga 24,9. Dapat dikatakan bahwa berat badan orang tersebut masuk kategori normal atau ideal. Di luar angka tersebut, orang tersebut masuk kategori tidak ideal. Jadi di luar angka ini, mereka masuknya masih kategori tidak ideal. Jadi 18,5 sampai 24,9 masih masuk ideal. Kurang atau lebih masuknya adalah, kalau kurang dia kurang, kalau lebih masuknya obesitas. Ya, seperti itu. Nah, di sini kalian bisa paham kan ya, macam-macam penyakit menular dan tidak menular, dan bagaimana caranya penanganannya, dan bagaimana cara menghindarinya. Oke, semoga kalian paham, semoga kalian mengerti. Mister harap kalian bisa banyak-banyak belajar dan banyak-banyak mengetahui supaya kalian bisa mendapatkan nilai yang terbaik dan terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Ya, berhubung kita membahas tentang kesehatan, jadi Mister harap kalian selalu cuci tangan, ya, selalu cuci tangan. Lalu yang kedua, kalau habis keluar dari rumah, diusahakan untuk mandi, ganti pakaian. Terus yang ketiga, ingat pakai masker saat keluar dari rumah. Dan yang keempat, kalau tidak terlalu penting, mending kalian di rumah saja, ya. Jangan keluar-keluar rumah, itu yang berbahaya, ya. Kalaupun kalian sakit, demam atau apapun itu, cepat ngomong ke orang tua kalian supaya kalian cepat ditangani. Oke? Semoga sehat selalu. Mister harap kalian selalu diberikan kesehatan, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Tadi ingat kan ya? Apa aja makanan-makanan yang bergizi dan apa aja makanan-makanan yang harus dihindari. Ya, oke. Selamat pagi, Mister ucapkan sampai jumpa.